Pembicaraan saya tadi sama Bang Sapran itu konsep bis modern ya Bang ya. Kenyamanan. Karena kebetulan armada ALS 083 ini kan baru, Bu. Otomatis penumpang juga nyaman berkendara. Nyaman gak sih menurut Abang kalau busnya seperti ini ke kampung kita gitu? Kira-kira untuk selanjutnya Abang masih mau naik ini lagi atau gimana gitu? Ada rasa kebanggaan gak sih kalau armada bus ALS rata-rata standarnya seperti ini gitu? Ada nggak sih Bang? Kakak nggak? Sebelumnya sudah pernah naik bus ini belum? Udah pernah? Terus ini naik lagi? Kenapa? Kenapa memilih 83 Bang? Satunya nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Mobilnya bagus. Dikejar orang mobilnya kan. Oh, mobil baru. berarti karena kenyamanan itu tadi ya? Kenyamanan ya? 73 ya? Siap lah, nanti kita lanjut bincang-bincangnya. Aman, siap. Ya Bang Samsul ya? Oke. Jos! Jos. Cot! Oh. Sekarang parkiran di Pulau ALS Bogor ini penuh ya teman-teman ya. Barusan Bu Vivi sama Bang Sapran baru selesai ngobrol-ngobrol nih mereka nih. Berarti trip depan jadi Bang 83 ke Etos ya? Jadi ya? Berarti tadi Bu Vivi kedatangannya ke Pulau ALS Bogor untuk apa ya namanya? Estimasi. Ada berapa titik, Bu? Yang utama cuma 2 titik. Yang utama ya. Tapi tentunya 83 dibikin spesial lagi dong ya. Pengennya mah apa ya? Aku poles dah. Asik. Nggak ke Payudi apa gratis atau gimana? Luar biasa. Berarti Kompor gas, tapi nggak apa-apa dong, Bu. Ya kan, karena konteks pembicaraan saya tadi sama Bang Sapran itu konsep bis modern ya Bang ya. Kenyamanan. Karena kebetulan armada ALS 083 ini kan baru, Bu. Otomatis penumpang juga nyaman berkendara di sana karena Keras banget sih. itu. Makanya casingnya kan harus disesuaikan. Di dalamnya bagus, di luar harus tetap bagus. Jadi kan nggak selalu melulu apa sih istilahnya Bang tentang repainting bagus ya. Harus integral. Harus integral. Antara eksterior, interior harus pas ya Pak. Ya, mesin, spring, Nah, AC, manusianya. Halo Pak Ansor. Waduh, ketemu suhu. Amang Boru. Amang Boru, oh manggil Amang Boru ya. Amang Boru. Memang Amang Borunya. Amang Borunya. Kandung. Iya. Wah. Kakaknya, kakak adik ayahnya kandung. Wow, istri dia Oh, Memang Bar- Amang Boru. baru tahu saya Pak Ansor. Jangan macem-macem loh. Oh iya. Abang baru gue. Oh Amang Boru. Siap Pak Ansor. Ini mau bertugas Pak Ansor ya? Mau bertugas ya? Itu semuanya itu servis benar itu. Siap. Pokoknya gunung lama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa penumpang 83 selalu rame, Pak Ansor? Oh, satu pelayanannya dia bagus, mobilnya bagus, dikejar orang mobilnya kan. Oh, Dan mobil baru. berarti karena kenyamanan itu tadi ya. Kenyamanan ya. Tapi kemarin aja hitungan segitu sewanya sepi trip kemarin ya. 20 orang masih dibilang sepi ya. Iya lah, Harusnya berapa? 28. Oh 28 ya. Baru. Siap. Tapi itu yang paling utama tadi ditunggu penumpang karena kenyamanan sih tentunya ya. Siap Pak Ansor. Penumpangnya pelayanannya bagus, Hmm. punya pegawai Ah, mobilnya oke. oh, siap. Itu kan. Makasih Pak Ansor. Selamat bertugas. Ya, Oh jadi memang Amang Boru ya. Amang Boru. Nah kok itu nyambung juga tadi yang kita bicarakan Bu sama Bang Sapran. Konsep kenyamanan itu Bang maksudnya Bang. Karena kan seperti yang Abang bilang tadi, nah, ini sebagai koper ya, Hmm. namanya Hmm. pinter atau apa ya. Menurut Abang tuh sekarang ini bukan nggak bersyukur full sewa, full paket ya. Tapi kadang-kadang kalau saya ngebaca ya Bang Adang, seberapa beruntung ya
yang diraih itu. Seberapa beruntung yang diraih itu. Dengan dihitung dengan ongkos operasional, jarak yang ditempuh, ya kan? Bahasa istilah ekonomi sekarang OPEC ya. Ya, OPEC-nya berapa ya? ya. Sehingga nanti margin dan profitnya berapa bisa kehitung ya. Karena ada PO saya lihat juga bermain di paling beruntung ya. Di apa? Paling beruntung. Ada 3 tadi abang bilang ya? Ada yang main di sangat beruntung ya kan? Ya. Ada yang main di beruntung doang gitu. Beruntung doang. Dan ini ketemu Bu Pipi juga beruntung lagi nih ya. Kalau paling beruntung dah. Paling- Oh, jangan begitu. Berarti tadi bonusnya dipolesin ya. Mudah-mudahan Pak Yudi ACC. ACC lah. Jangan nggak ACC. Jangan nggak ACC. Ini Bu Pipi ceritanya belum pulang karena busnya nggak bisa keluar nunggu 83. Ini Bang, Sudah tahu Medan. kurang tahu medannya ya. Bang ini sedikit karena abang kan hari ini pulang Bang. Hari ini pulang ke Medan, mungkin kita lama lagi nanti ketemu lagi. Tapi harapan kita sih Bu Pipi secepatnya lagi ya, karena Ya, doain dong secepatnya. secepatnya lagi. Saya selalu memberikan semangat. Nah dari Bang Sapran sendiri kan kemarin pernah ada sedikit planning bahwa akan ada armada yang masuk lagi Bang. Insya Allah, insya Allah. Kemarin kan saya masih ragu-ragu ya, bilang di konten Bu. Untuk unit yang selanjutnya Bang, abang pengennya seperti apa Bang yang di Ethos Bang? Ya, Gak apa-apa dong, biar pecinta bus ALS Lover tahu. intinya sih dikasih Allah kemudahan ingin punya JB5 lah ya kan. Insya Allah. Oh berarti benar yang Bu Vivi bilang ya. Oh iya. Nggak semata-mata saya berani bicara dong kalau Soalnya kan- nggak dari bos. Oh iya. Apa ya? Kemarin kakak di Kota Nopan kan nanya kapan lewat Mas Dami katanya. Mau ngapain gitu bilang. Oh, mau ke Medan katanya. Ya, terus saya bilang masa kamu orang bis nunggu Mas Dami, cobalah dulu, itu kan alhamdulillah ikut senang kita kan. Orang abang direksi kan ada JB5-nya itu ya. Ya Kenapa? betul. Tahunnya hilang. Biar tahu rasanya. Tahu rasanya. Biar kau sering juga doakan. Berarti ini abang kan saya lihat sebenarnya mohon maaf, bukannya abang nggak bisa naik pesawat, bisa. Kenapa sih abang lebih seneng naik darat gitu Bang? Nah ini pertanyaan saya. Udah sama. Karena gini, banyak yang nggak bisa tergantikan oleh suatu pengalaman kan. Indahnya pemandangan loh. Satu, terus ketemu, saling curhat kan kadang-kadang di meja makan itu kan seru kan. Oh begini, yang sholat susah, yang begini, yang begono kan. Jadi dengar apa misalnya kadang-kadang keluhan-keluhan mereka gitu. Itu yang dibilang apa naik nggak kenal turun jadi saudara ya. Ya, tapi- Kalau darat ya. Terus Bu Pipi kapan rencana mau nyobain bus ALS ke Sumatera Bu? itu pertanyaan saya juga. Nah, ayo. Gua ditembak loh. Ayo lu. Nanti ada undangan dari Bapak, baru saya jalan. Oke? Siap. Nah, sebelum abang berangkat ke Medan tadi ada pertanyaan saya yang belum saya sampaikan nih Bang. Apa itu? Harapan abang ke depan untuk PT Antar Lintas Sumatera dalam memberikan pelayanan ke pelanggan-pelanggan setianya harusnya seperti apa nih Bang? Dari abang sendirilah pribadi dulu dari ujung 8. Kalau saya, Ya, kalau saya Ya, ngomongnya sebagai orang yang sangat mencintai ya. enggak, bukan. Abang dari owner dulu nih. Abang memikirkan kenyamanan penumpang atau tidak, kurang lebih gitu. Kalau yang jelas kita di full alias Bandar Selamat selalu apa ya namanya itu ya berikan briefing. Kru itu di briefing ya? Terus yang kedua terus-terusan gitu kalau lapang rezeki peremajaan unit beli unit. Ya, kalau lapang kan rezekinya kan terus benahi terus. Nah, sehingga harapan abang untuk kedepannya PT Antar Lintas Sumatera kira-kira harus seperti apa nih Bang ke pelanggannya Bang? Kalau menurut saya ya semuanya udah bagus, cuma yang bagus ya makin ditingkati. Yang bagus makin ditingkatkan. Berarti kurang lebihnya sedikit saya ambil kesimpulan
jangan berpuas diri dengan yang ada sekarang. Ya lebih kurang. Justru harus memberikan peningkatan lagi yang lebih ke depannya Bang ya. Ya karena kan sudah legend, sudah bagus Yes, kan. ya secara histori. Ya secara historis. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita di AC ekonomi hidup, di AC toilet hidup, insya Allah. Mudah-mudahan di masa depan ada seat satu-satu apa sedikit. Penambahan kelas yang lagi. Nah itu yang saya maksud. Sebenarnya itu Bang maksud saya, supaya secara quality kita bisa mengimbangin yang lain, kurang lebih gitu sih Bang. Satu, yang kedua kan pasarnya memang sudah terbuka, memang ini. Sudah ada. Zamannya. Kalau secara tarif kan udah jelas nomor satu Bang, paling murah. Ya, Untuk Pulau Sumatera dan ke Jawa itu ALS paling murah ya Bang ya. Ya mungkin dengan adanya kualitas tentunya harus menyesuaikan juga nanti ke tarif ya Bang ya. Ada penyesuaian. Pinjaman nanti kayak colok ya Pak. ya. Nggak Terus yang bisa. kedua kan makin mudah meremajakan. Kalau Betul, kan betul. optimal. Heeh. Terus kan lebih mudah lah untuk memberikan servis kalau keuntungan itu optimal kan. Siap. Lebih beruntung kira-kira gitu. Nah itu yang saya maksud Bang tadi, berarti sedikit terjawab. Bukan sedikit, sudah terjawab Bang. Ya harapan saya pun untuk PT Antar Lintas Sumatera semoga makin sukses di lintasan dan makin jaya. Dari itu sendiri gimana nih Bu? Saya sih sangat mendukung ya. Jadi dari kadang-kadang saya juga sebetulnya mengikuti grup-grupnya ALS ya, di Facebook atau di apa gitu kan. Tapi kan saya sebagai yang di luar itu nggak bisa memberikan komedi yang seperti apa kayak gitu. Betul. Tapi dengan adanya mobil itu akhirnya ada yang masuk ke Etos, kita berikan yang terbaik kan. Untuk PT Antar Lintas Sumatera ya. Pribadi dari Etos Limadani kan setiap ada yang masuk kita kasih yang terbaik. Karena kita tetap harus di bawah naungan PT Antar Lintas Sumatera ya Bang ya. Saya di luar yang lain-lain, saya mewakili Etosnya saja. Kalau ada yang masuk ke Etos, kita akan bikin yang terbaik. Siap memberikan yang terbaik untuk PT. Siap. Oke, dari Pangadang Official mungkin cukup Bang. Monggo dilanjut sama Bu Vivi. Saya mau izin ngeliput ke ruang tunggu. Ya Bang ya. Makasih Bang. Makasih Bu. Monggo dilanjut ya Bu. Oke teman-teman, kita coba lihat ke ruang tunggu ya, situasi penumpang seperti apa di hari ini ya untuk ALS 083. Ini ALS Abang bagasi masih ada yang mau dimasuki, mau maju ya? ALS 083 ini sudah dihidupkan mesinnya ya teman-teman ya. Nah Bu Vivi datang ke Pulau ALS Bogor tadi untuk yang ini ya teman-teman ya. Nah kemungkinan nanti trip depan sekalian ganti kaca juga. Ini situasi di ruang tunggu teman-teman, lumayan ramai juga ya. Jadi hari ini cukup ramai ya penumpang ya teman-teman ya di ruang tunggu ini. Parkiran akan dirapihkan nih teman-teman. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 kurang 10 menit ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih 10 menit lagi akan tiba di jam keberangkatan bus ALS 083. Di parkiran penuh banget ya teman-teman ya. Tuh.
Coba kita intip ke dalam ya. Kesiapan armada bus Ales 083 ini teman-teman. Bang Kupat Tolu. Di belakang dorang ke bang. Belakang. Nah. Opat Tolu. Iya. 3940 betul. Betul sini. Ini dengan abang siapa ini, Bang? Adam. Bang Adam. Sudah sering naik bus Ales, Bang? Sering. Sering ya? Maksudnya untuk Bogor, trayek Bogor atau Medan Jakarta? Trayek Bogor. Sudah pernah naik 83 ini sebelumnya? Ini belum. Belum ya. Biasanya atau sebelumnya pernah naik nomor berapa, Bang? Izin ya nanya-nanya ya. 133. 133 artis Bogor ya. Bang, ini saya mau izin nanya. Menurut Abang, sekarang kan banyak bus PT Antar Lintas Sumatera yang udah keluar baru. Banyak, salah satunya mungkin bus ini. Ada rasa kebanggaan gak sih kalau armada bus ALS rata-rata standarnya seperti ini gitu? Iya, ada lah. Ada gak sih, Bang? Ada. Abang aslinya dari mana? Dari Pasaman. Oh, Pasaman. Sumbar berarti ya. Tapi aslinya orang Mandiling. Iya. Orang Mandiling ya. Tapsel. Tapsel ya, Tapsel. Dengan kondisi bus seperti ini nih, Bang, otomatis kan suatu kebanggaan juga buat kita Sumatera Utara, apalagi Mandailing ya, Tapanuli Selatan. Nyaman gak sih menurut Abang kalau busnya seperti ini ke kampung kita gitu? Sangat nyaman. Kira-kira untuk selanjutnya Abang masih mau naik ini lagi atau gimana gitu? Iya. Boleh diceritakan Bang sedikit Bang, sebelumnya Abang naik bus-bus ALS yang dulu, ada kenangan gak sih Bang seperti apa gitu? Ya nggak? Ada. Gimana Bang? Iya, tapi secara keseluruhan nyaman lah ya kalau naik bus seperti ini ya Bang ya? Nyaman. Nyaman. Bus-bus ALS yang lain Abang nyaman nggak? Ya kalau yang seperti saya bilang itu kurang nyaman juga. Kurang nyaman. Nah makanya tadi saya bilang kalau misalnya busnya seperti ini kan masih baru lah ya, 1 tahun. Ada kebanggaan gak sih gitu? Ya bangga, sangat bangga lah. Kepengen nggak naik lagi nanti gitu? Iya. Ya harapan kita mudah-mudahan ke depan nanti bus-busnya PT ALS bisa lebih modern lagi, bisa lebih bagus lagi, sehingga jadi kebanggaan buat kita juga ya Bang ya. Abang berangkat sendiri nih? Bangga sendiri. Oke deh, siap. Nah, bangkunya 43 ya di sini ya Bang ya. Nah mudah-mudahan nanti di perjalanan Abang lancar-lancar, sehat selalu ya Bang ya. Dengan Abang siapa? Adam. Bang Adam. Makasih ya Bang Adam ya. Yup. Adam. Nah seperti ini ya persiapan bus ALS 083. Jadi kita sempatkan nanya dan ngobrol. Tapi ini sedikit masukan aja sih teman-teman ya, buat para calon penumpang. Menurut saya barang-barang mungkin yang kira-kira besar ya, kalau bisa jangan ditaruh di sini sih, karena kan menghalangi kaki kita juga nanti di sini, kurang nyaman jadinya ya. Gitu teman-teman, mending dimasukin bagasi. Kalaupun nanti ada salin mungkin bisa ditaruh di di tas kecil atau tempat kecil ya. Kurang lebihnya gitu, saran aja. Ini yang mau pulang siapa Bang? Abang apa kakak? Sama nenek. Oh sama kakak sama nenek. Abang nggak ikut ya? Enggak, adik sama Oh yang berangkat itu abang. iya. Kakak nggak? Iya, enggak. Sebelumnya sudah pernah naik bus ini belum? Udah pernah. Terus ini naik lagi. Kenapa? Kenapa memilih 83 Bang? Karena ini yang satunya nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Jadi ini udah berapa kali naik? Ini udah 2 kali. Udah 2 kali. Jadi memilih naik bus ini lagi karena mungkin nyaman. Gitu. Untuk jarak tempuh perjalanan seperti apa Bang? Di jalan lambat atau gimana? Misalnya kira-kira kalau nggak ada kerusakan mobil, paling lambat 2 hari 2 malam. Udah nyampe ya? Iya. Siap. Dengan abang siapa ini Bang? Muhammad Tahir Lubis. Muhammad Tahir Lubis. Siap Bang, makasih pengalamannya sudah berbagi. Mudah-mudahan nanti lancar di perjalanan ya Bang. Siap. Oke, dilanjut Bang. Kasih Bang ya. Ya. Hawanya lumayan panas ya di dalam ya teman-teman ya. Jadi itu ya sedikit kesan-kesan penumpang mereka naik 83. Dan tadi masukan saya mengenai barang-barang, harusnya yang besar-besar itu dikondisikan agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang itu sendiri di dalam ya teman-teman ya. Gitu.
Kita turun dulu ya. Lumayan panas di sini teman-teman. Wah, wow, tiba-tiba penumpang nih. Waduh, ada pansor nih teman-teman. Banyak nih. Aduh, 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 aduh. Ada pansor. Rame ya. Waduh, kita harus keluar dari zona penumpang nih. Karena memang sudah tiba di jam keberangkatan ya teman-teman untuk ALS 083 ini ya. Cuaca lumayan terik ya. Seperti ini ya suasana di keberangkatan ALS 083 ini di tanggal 7 Januari 2025. Alhamdulillah ini pantau rame. Apa itu bang? Baru. Buat tuak-tuak. Oh, siap, benar. Bang Samsul apa kabar? Aduh, alhamdulillah. Baik. Terakhir kita ketemu di mana? Di mana kemarin? Di Tangerang. Mana Tangerang? Tangerang lah. Apa pula? Mana Tangerang? Apa pula enggak? Tangerang. Tangerang ya. Tangerang. Waktu nomor berapa? Nomor berapa? Berapa kemarin ya? Itu ada Avanza warna hitam. Iya betul. Nomor berapa? Lemem. Dikerjain dia sama Bang Raja. Ame. Cot. Jot. Wah. Ada di bawah. Bebas kemana? Intinya kita ketemu di Tangerang ya. Tangerang lah terakhir. Untuk terakhir ya. Tapi kulihat video Bang Samsul kemarin sama 378 terakhir ya. Sebelum ke sekarang ke sini ya. 173. Ya. 73 ya. Siap lah. Nanti kita lanjut bincang-bincangnya. Aman, siap. Ya, Bang Samsul ya. Oke. Jos. Jos. Cot. Oh, Bang Samsul kocak nih teman-teman. Aduh. Sebenarnya kita masih belum puas ya bincang-bincang nih teman-teman sama Bang Sapran, tapi next time masih bisa. Saya suka dengan pemikiran-pemikiran beliau ya. Masih ada lain waktu, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya. Karena beliau pun harus meluangkan waktu dengan kru ALS 083 dan teman-teman yang ada di Puleles Bogor ini tentunya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk keberangkatan ALS 083. Wow, ini ada yang menyusul lagi nih. Oh ya, tadi kita sudah bincang-bincang ya sama Bang Safran ya teman-teman ya. Alhamdulillah sedikit terjawab apa yang saya pertanyakan tadi tentang konsep bus modern itu ke depannya seperti apa. Ternyata Bang Safran beliau pun sepaham lah ya. Kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya tentunya ya. Walaupun memang terkadang berpikirnya harus secara general, nggak bisa sepihak juga. Untuk sekarang itu kan tarif PT Antar Lintas Sumatera itu kan paling murah. Ya tentunya nanti kalau pengen kelas yang berbeda, ya penumpang pun ya harus membayar lebih tentunya dari tarif yang sekarang. Gitu teman-teman. Ada harga ada rupa ya. Ya setidaknya dari versi penumpang ya dari saya pribadi, kita pasti pilih yang nyaman, kurang lebih seperti itu. Apalagi berkendara ke Pulau Sumatera itu bukan perjalanan sejam 2 jam tentunya ya. Dan tadi kita sudah bincang-bincang lah. Kalian sudah bisa menyimak ya tadi
bincang-bincang saya dengan Bang Sapran, teman-teman. Wow, ada penumpang dadakan ini ya. Panas pol ini, teman-teman. Bang Sapran sepertinya sudah ada di dalam bus ALS 083 ya. Mudah-mudahan nanti lancar di perjalanan. Lain waktu, lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi bincang-bincang dengan owner ALS 028 dan 083 ini ya. Lumayan asik, teman-teman, diajak ngobrolnya Bang Sapran ya. Terlihat sih penumpang lumayan ramai, tapi nggak tahu yang realnya ya. Kita tanya langsung sama Pak Dame aja nih. Pak Dame, siap berangkat ya? Gimana penumpang hari ini? Ya gimana ya? Kurang juga sih. Masih kurang ya? Masih kurang banyak. Hari ini berapa? Dari sini 23. 23. Jatah 28. Berarti kurang 5 ya. Tinggal mudah-mudahan dari Cililitan ya. Cililitan tadi kita telepon masih 10. Masih 10. Jatah 20. Jatah 20 berarti minus kurang 15 lagi ya. Ya, 10 total. Oh ya, total. Ya mudah-mudahan keisi nanti ya Pak Dame ya. Ini buat Bang Topan ini. Itu ada paket baru dimasukin. Oh, tambahan. Berarti trip depan jadi ke ini ya. Ke Etos ya. Mudah-mudahan. Untuk Tapi kalau aku pulang tolong dikawal kan. siap, aman. Aman komandan. Mudah-mudahan nanti yang kosong itu 10 orang nambah lagi. Jadi full seat. Ya Pak Dame ya. Ada tambahan paket ya teman-teman ya untuk LS 083. Pak Dame kurang terus. Kok komandanmu kurang terus sewanya? Jadi penumpang dari Bogor itu 23 orang, jatah 28 karena untuk ALS Bogor, ALS Trip Bogor sendiri teman-teman itu jatah ya. Jadi setelah dari Pulau ALS Bogor mereka ke Beranang Siang, nanti dari Beranang Siang ke loket ALS Cililitan. Untuk Cililitan sendiri jatahnya 20 bangku ya, 20 bangku. Baru keisi 10 di Cililitan, berarti total kurang lebih sekitar 33 sudah penumpang mereka ya. Lumayan lah menurut saya sih ya teman-teman. Ya mudah-mudahan bertambah ya. Mungkin ya mengingat terkadang kan begini ya, penumpang dari Padang Sidimpuan ke Bogornya kurang, mau nggak mau mereka harus maksimalin dari Bogor ke Sidimpuannya lagi. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dikonotasikan yang lain-lain atau seperti apa, hal yang wajar. Mengingat ini masih suasana tahun baru ya teman-teman ya. Bukan Natal lagi, udah tahun baru nih. Kalau situasi di pool sih ini ramai lah ya teman-teman ya, ramai ya. Ini paket tambahan nih buat ALS 083. Ini sudah jam 14 lewat 10 menit ya teman-teman ya. ALS 133 atau artis Bogor ini belum merapat di Pulau ALS Bogor ya. CS-nya Bang Samsul tuh cincunya sekarang, Bang Ucok Balau. Dulu mereka pernah bareng ya di ALS 307. ALS 083 ini sebentar lagi akan segera berangkat nih teman-teman. Pak Dame sudah ada di balik kemudi ya. Tinggal menanti Pak Ansor selesai bertugas nih. Patokannya Pak Ansor turun aja teman-teman. Pak Ansor turun, 083 meluncur nih. Iya, Pak Ansor sudah ini ya.
Udah turun nih teman-teman. ALS 083 bergerak. Kita nanti ke seberang ya teman-teman ya. Waduh, mogok di motornya, kita seberangin dulu. Ayo bang, ayo bang. Ayo. Udah kita sekalian aja ke sini deh. Daripada bolak-balik. Tuh, rame banget ya. Yang antarnya rame. Ya penumpangnya juga alhamdulillah ya teman-teman ya. Bogor cuman kurang 5 deh. Oke teman-teman, ALS 083 sudah bergerak menuju kota Medan hari ini ya, di hari Selasa di tanggal 7 Januari 2025. Semoga lancar di perjalanan, sehat buat para kru dan penumpangnya juga ya. Maka di sore hari ini kita akhiri video Pengadang Official dari Pool ALS Bogor. Salam terbaik selalu dari Pengadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.